Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mu'taz bi ulumil aziz wa kullu azizatil bi izzatil mu'taz. Ya aziz, ta'azzaztu bi izzatik, faman i'tazza biduna izzatik fahuwa dalil. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil izzah mu'izzil islam bimil mu'izzah wa ala alihi wa ashabi asta'izu ala ajza'i bit ta'ziz al-izzatu lillahi war rasul amma ba'du. Al-muhtaramun Bapak Sofiatul Imam M.Sosi selaku dosen pengampuh mata kuliah retorika dan teknik khotbah, serta teman-teman dan para hadirin yang menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman kuno menuju zaman industri 4.0 yang tentunya dengan tuntunan agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan salah satu negara dari bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan multikulturalisme. Lebih dari 300 jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia digagas dari the founding father yang tercipta dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya. Sehingga dari keberagaman tersebut menjadikan Indonesia rawan akan adanya konflik antar golongan, khususnya yang berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan. Mengapa harus keagamaan? Karena agama merupakan identitas personal yang dinilai vital dan bersifat privasi. Berbeda dengan suku dan budaya yang bersifat golongan, di mana dalam penyematannya saja lebih umum daripada agama. Maka dari itu, tidaklah berlebihan jika aspek keagamaan dijadikan sebagai aspek terbesar dalam memicu adanya konflik antar golongan. Apalagi di era milenial ini yang dihiasi dengan kecanggihan teknologi yang semakin molek dan cantik realnya. Pada zaman sekarang, anak yang baru lahir kemarin sore udah jago Instagraman. Anak mudanya bermain TikTokan, emak-emaknya Facebookan. Inilah era milenial. Sehingga banyak orang menjadi ustadz dadakan berkat menonton video 5 menit, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, bahkan hingga mau membunuh orang. Miris sekali jika menengok tragedi ini. Kiai yang hafal kitab dikafirkan oleh bocah yang membaca Al-Qur'annya saja masih menggap-menggap. Ustadz yang mondok beneran dibid'ahkan oleh ustadz yang mondok Ramadanan. Kalau dipikir-pikir lucu-lucu geli sih. Sehingga di era milenial ini dibutuhkan generasi yang mampu menjaga ukhuwah watoniyah sebagai upaya menjaga kestabilan keberagaman yang ada di Indonesia. Bukan hanya sekedar pendidikan formal maupun non-formal, namun pendidikan moral yang harus dan terus di-upgrade. Sehingga generasi milenial kita menjadi generasi milenial yang bermoral dan berakhlak yang benar. Bagaimana? Setuju? Lalu, apa yang harus dilakukan generasi milenial sebagai upaya menjaga kestabilan keberagaman di Indonesia? Jawabannya, izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan sedikit pidato yang bertema peran mahasiswa dalam membangun ukhuwah watoniyah di era milenial sebagai upaya menjaga kestabilan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam landasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kalau kita kaji secara spesifik ayat ini menurut Al-Imam Ali As-Somuni dalam kitabnya Sofiyatut Tafasir jilid 3
yang menjelaskan kalimat lita'arafu ila akhirih. Langkah awalnya dalam menjaga ukhuwah watoniyah, saling mengenal, saling berkomunikasi, saling bersinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Karena waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Karena Allah menciptakan ras yang beragam. Ras putih ada, ras coklat ada, ras hitam ada. Yang penting tak hijau, kuning, labu, merah muda, dan biru. Dari segi agama, Islam ada, Katolik ada, Konghucu ada, Buddha ada, Kristen ada, dan ada yang lainnya. Lalu, setelah saling mengenal, apa yang harus dilakukan generasi muda dalam menjaga ukhuwah watoniyah? Jawabannya, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam kitabnya Sudatut Tasmin Fathul Qadir yang berbunyi, i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai skill dengan kemampuan masing-masing. Baik yang jago ilmu IT, baik yang jago ilmu sains, baik yang jago ilmu apapun itu, harus dilandasi dengan akhlak dan moral yang baik. Kenapa? Karena tidak sedikit orang pintar, tapi tidak benar. Mengapa demikian? Karena ilmu tidak dibingkai dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu, isi otak dan ilmu harus briefing dengan akhlak yang mulia, sehingga mewujudkan generasi milenial yang inovatif, progresif, dan yang berlandaskan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa harus pandai dan bijak dalam menggunakan media sosial. Mari kita gunakan media sosial dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai terbawa arus ikut merusak gereja dengan dalih pembelaan agama, ikut membakar musola dengan dalih sunnah, ikut membunuh diri dengan dalih menegakkan nilai Islam, dan lain sebagainya. Ingat, kita bukan teroris, bos. Islam memang tegas, tapi bukan berarti keras. Islam memang tegas, tapi bukan berarti bebas. Ayolah, kita pakai logika. Indonesia ini disusun oleh berbagai orang dengan bermacam-macam bentuk dan ukuran. Maka, perlulah kita paham dan hormat akan pilihan dan jalan hidup orang. Jangan kita menghakimi seorang yang tidak sama hidupnya dengan kita. Berbeda bukan berarti salah. Berbeda merupakan rahmat dari Sang Maha Kuasa. Untuk itu, marilah kita menjaga dan membangun ukhuwah watoniyah supaya Indonesia ini menjadi negara yang bildatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala ta'undur maqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.